Puji Tuhan, selamat memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Selamat tahun baru. Saya ucapkan pada Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur bisa ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya di tahun 2023 ini, Tuhan memberikan saya sebuah pernyataan bahwa di tahun ini akan terjadi resesi ekonomi. Nah, artinya bahwa hidup tidak akan semakin baik. Segala yang kita pikir akan berjalan dengan normal, tidak akan berjalan dengan normal. Karena memang itulah yang akan terjadi, yaitu resesi ekonomi. Tetapi ada satu hal di mana saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ada sebuah penghiburan, ada sebuah jaminan, yaitu di samping ada resesi ekonomi, terdapat juga ada pelindungan bagi umat Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat di Mazmur pasal 91 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan, sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak dan Ibu, memang yang akan terjadi adalah harga-harga mungkin akan naik, semua Anda akan melihat yang tadinya bisnisnya gampang, mudah, dan daya belinya ada, tetapi yang terjadi sebaliknya. Bapak dan Ibu, saya mau berkata begini, itu semua boleh terjadi dan akan terjadi, tetapi harusnya kita sebagai anak Tuhan, jangan kita sampai takut, jangan sampai kita khawatir. Lalu apa yang harus kita lakukan menghadapi resesi ekonomi ini, Bapak dan Ibu? Hal yang pertama begini, hadapi saja bersama dengan Tuhan. Nah, di sini yang pertama, hadapi saja bersama Tuhan, yaitu kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu was-was sampai kita harus menyusun rencana ini, rencana itu, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, kita tidak perlu melakukan sebuah persiapan atau apapun. Bukankah semuanya itu sudah tertulis di Alkitab bahwa hari-hari tidak akan semakin baik? Kita bisa melihat dari hari ke hari di mana harga sembako tidak akan lebih turun. Saya justru menemukan harga-harga sembako yang ada semakin hari semakin naik, dan kesulitan dalam mencari pekerjaan dari hari ke hari juga tidak akan semakin baik. Justru yang saya melihat adalah banyak orang berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan. Mereka semua berkompetisi, berebut untuk bisa bekerja. Dan saya melihat juga bahwa dulu mungkin gampang untuk mencari uang untuk makan, tapi sekarang tidak juga, sulit gitu. Saya cuma mau bilang gini, apa yang Anda harus lakukan terhadap resesi ekonomi ini? Pertama, Anda hadapi saja bersama dengan Tuhan. Anda jangan khawatir, jangan takut, jangan merasa Anda tidak bisa berbuat apa-apa dan sebagainya. Ada Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Yang kedua begini, Anda harus percaya kepada janji Tuhan. Saya ulangi, harus percaya kepada janji Tuhan dan firman-Nya. Kalau Bapak Ibu nanti baca di Mazmur pasal 91 ayat 9 sampai dengan 11, di situ ada berbicara tentang Tuhan yang maha tinggi, yang menjadi tempat perteduhan kita. Malapetaka, resesi atau apapun akan dialami oleh semua orang. Dan resesi itu tidak bisa kita bilang hanya menimpa orang-orang tidak percaya pada Tuhan, tetapi akan menimpa semua orang, dan semua orang akan mengalami. Cuma masalahnya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ada sebuah janji bahwa kita akan diberikan kekuatan. Yang berikutnya, kita diberikan janji bahwa kita tetap diberkati di masa sukar. Dan kita ada janji dari Tuhan bahwa kalau kita dalam resesi itu, kita diberikan penghiburan, iman, kekuatan.
Sehingga kita tidak akan seperti orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Dan kita punya landasan untuk kita tetap berdiri di masa sukar karena ada Tuhan. Dan dikatakan lagi di ayat 11 bahwa malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan kepada kita untuk menjaga di segala jalan kita. Artinya, saya boleh melihat peristiwa kriminal yang terjadi sepanjang tahun 2022. Banyak sekali yang berbicara tentang perampokan, pencurian, bahkan kekerasan yang menyangkut masalah perut. Artinya mereka merampok karena masalah kesulitan ekonomi. Nah, saya mau bilang, ada malaikat Tuhan melindungi kita. Haleluya. Kalau Anda percaya, itu terjadi dalam hidup Anda. Puji Tuhan. Saya mau bilang begini, percaya kepada janji Tuhan dan firman-Nya, harus kita percaya apapun yang terjadi. Jangan banyak kita meragukan. Atau kita sudah percaya di awal, tetapi di tengah perjalanan kita nggak percaya lagi. Dan saya cuma mau bilang gini, kalau Bapak dan Ibu melalui sebuah jembatan, Anda bayangkan Anda melalui sebuah jembatan di kampung, katakan di kampung Kalimantan Barat. Itu jembatannya tuh tempat kayu-kayunya tuh bolong-bolong. Anda membayangkannya cuma ada tali beberapa biji dan Anda harus melewati jembatan itu. Kalau yang saya tahu, kalau Anda mau menyeberang jembatan seperti itu, Anda cuma hanya punya pilihan. Anda nyebrang dengan rasa berani, atau Anda jangan menyeberang karena ada sedikit ketakutan. Karena sedikit ketakutan dan keraguan membuat Anda pada saat Anda tengah menyeberang, Anda bisa terpleset, Anda bisa jatuh. Dan Anda kalau mau menyeberang jembatan seperti itu, Anda harus melaluinya dengan optimis dan percaya Anda akan lewati tempat jembatan itu dengan selamat sampai ke seberang. Dan hal yang sama juga begitu. Kalau Anda kita bicara bahwa kita percaya janji Tuhan, kita percayakan firman-Nya, maka Bapak dan Ibu harus percaya 100%. Ketika Anda mendengar firman tentang bahwa akan terjadi resesi ekonomi, nah, Anda juga mendengar bahwa ada pelindungan bagi umat Tuhan. Nah, di sini kita harus memilih untuk percaya pada firman Tuhan. Dan saya mau bilang, perjanjian dari Tuhan adalah yang tertulis di firman Tuhan. Semua bicara tentang di mana Tuhan itu sendiri berjanji untuk kita. Nah, bukan kita yang membuat perjanjian itu. Bapak dan Ibu perhatikan baik perkataan ini. Bukan kita yang membuat perjanjian itu. Kalau sampai Tuhan yang memberikan janji seperti katakan di Mazmur 91, pasal 91 ayatnya yang ke-9, bahwa Tuhan bilang Dia adalah tempat pelindungan kita yang maha tinggi, menjadi tempat perteduhan bagi kita. Maka saya mau bilang, itu perjanjian yang Tuhan kasih. Maka manusia pastinya harus boleh merasa dia tenang. Karena Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berkata, kalau Tuhan berkata, aku akan melindungi engkau, aku akan menyertai engkau, kita harus percaya. Kita boleh merasa kita tenang. Karena itu adalah perjanjian antara yang Tuhan dan kita. Sehingga saya mau bilang, walaupun resesi itu ada, kita diberikan keluputan dari kemiskinan dan kebangkrutan. Puji Tuhan. Saya percaya, Bapak dan Ibu, bahwa apapun yang Anda akan hadapi dari awal tahun, pertengahan, sampai kepada akhirnya, percaya selalu bahwa Dia ada bersama dengan kita. Namanya Immanuel, artinya Tuhan beserta dengan kita. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu merasa Anda gentar. Tetap percaya akan Tuhan. Ini adalah kebenaran. Percaya sama Tuhan, kita pasti baik-baik saja. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.